Pernahkah Anda berada di titik di mana Anda merasa lelah karena doa yang tak kunjung dijawab? Anda sudah berusaha sabar, sudah berusaha sholat tepat waktu, bahkan sudah melakukan segala amal yang Anda tahu. Namun, pintu itu seolah masih terkunci rapat. Malam-malam panjang dengan doa yang sama. Sujud yang basah oleh air mata. Berulang kali mengangkat tangan, menadahkan telapak, dan berharap ada sesuatu yang berubah keesokan harinya. Namun pagi datang, dan segalanya masih terasa sama. Jika Anda merasa demikian, tenanglah. Anda tidak sendirian. Jutaan manusia di seluruh dunia merasakan hal yang sama. Perasaan bahwa doa mereka seolah terbentur di langit sebelum sempat sampai ke tujuannya. Tapi inilah yang perlu kita pahami sejak awal. Bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang tidak mendengar. Allah dalam firman-Nya menegaskan dengan tegas, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah bahwa Aku dekat." Ia lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Lalu mengapa doa terasa tidak sampai? Mungkin, dan ini memerlukan keberanian untuk kita akui, mungkin ada gangguan sinyal dari sisi kita sendiri. Hari ini, mari kita jujur pada diri sendiri dan membedah 3 hal yang mungkin tanpa sadar kita lakukan, yang membuat doa kita sulit menembus pintu langit. Hal pertama yang sering membuat doa kita seolah tertunda adalah karena kita berdoa sambil mendikte Allah. Seringkali kita datang kepada Allah dengan membawa paket lengkap. Ya Allah, berikan aku pekerjaan di perusahaan A dengan gaji B dalam waktu C. Kita tidak hanya meminta, kita sedang memberi instruksi. Kita sedang mempersempit kasih sayang Allah yang maha luas hanya dalam kotak pikiran kita yang sempit. Apakah Anda pernah merasa seperti ini? Berdoa dengan target, dengan deadline, bahkan dengan rencana cadangan. Jika tidak dapat ini, maka berilah itu. Tapi kalau bisa, yang ini lebih baik. Mari kita belajar dari kisah Nabi Yunus AS, seorang nabi yang pernah berada di titik paling gelap secara harfiah maupun spiritual. Di dalam perut ikan paus, di kedalaman lautan, dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Nabi Yunus tidak berdoa, "Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan ini dalam waktu 3 hari. Kirimkan ikan lain untuk mendorongku ke pantai utara, dan pastikan aku mendarat di dekat desa tempat kaumku berada." Tidak ada skenario seperti itu dalam doanya. Yang beliau ucapkan hanyalah, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidak ada permintaan spesifik, tidak ada skenario, tidak ada tenggat waktu. Hanya pengakuan akan kebesaran Allah dan pengakuan jujur atas kelemahan diri sendiri. Dan hasilnya, Allah tidak hanya mengeluarkan beliau dari perut ikan, Allah juga menjadikannya kembali sebagai nabi yang diutus kepada 100.000 orang lebih, dengan respons yang berbeda dari sebelumnya. Ketika kita melepaskan skenario kita bukan sedang melemah, kita sedang membuka pintu bagi Allah untuk memberikan yang jauh lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Ubahlah cara Anda meminta. Alih-alih merinci bagaimana dan kapan, fokuslah pada apa yang benar-benar Anda butuhkan di kedalaman hati Anda. Cobalah formula doa ini. Ya Allah, Engkau tahu apa yang terbaik bagiku lebih dari yang aku tahu untuk diriku sendiri. Jika ini yang terbaik bagi iman, dunia, dan akhiratku, permudahlah jalannya. Jika ada yang lebih baik yang belum bisa aku lihat, berikanlah yang itu. Dan kuatkan hatiku untuk menerima ketetapan-Mu dengan lapang. Inilah doa yang membuka langit, bukan karena kata-katanya indah, tetapi karena ia lahir dari kepasrahan yang tulus. Kepasrahan bukan berarti tidak berusaha. Kepasrahan adalah puncak dari ikhtiar manusia, yang kemudian menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Yang Maha Tahu. Untuk diakui,
Keraguan yang tersembunyi. Tahukah Anda bahwa dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Ini bukan sekedar motivasi, ini adalah hukum spiritual yang benar-benar bekerja. Jika Anda berdoa, tetapi dalam hati berbisik, "Ini kayaknya mustahil," atau "Aku sudah terlalu sering minta ini, mungkin Allah bosan dengarku," maka frekuensi hati Anda sedang memancarkan keraguan, bukan keyakinan. Apakah Anda pernah berdoa dengan mulut yang meminta, namun hati yang sudah setengah menyerah? Kata-kata doa terucap dengan lancar, namun ada bisikan kecil di kedalaman yang berkata, "Tapi sepertinya tidak mungkin." Ini adalah kondisi yang sangat manusiawi. Tidak perlu merasa bersalah karenanya. Namun, jika kita sadar akan kondisi ini, kita bisa mulai memperbaikinya. Salah satu kisah paling menggugah tentang keyakinan dalam berdoa adalah kisah Nabi Zakaria AS. Beliau adalah seorang nabi yang telah lanjut usia, rambutnya telah memutih, dan tulang-tulangnya telah lemah. Istrinya pun disebut dalam Al-Quran sebagai perempuan yang mandul sejak muda. Secara logika medis maupun logika akal sehat, tidak ada kemungkinan bagi pasangan ini untuk memiliki anak. Setiap dokter, setiap dukun, setiap orang yang berpikir rasional akan berkata, mustahil. Namun Nabi Zakaria justru memanjatkan doa yang paling berani dalam kondisi yang paling tidak memungkinkan itu. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah, dan kepalaku telah dipenuhi uban. Namun aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Perhatikan kalimat kuncinya. Aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ini bukan keyakinan yang lahir dari bukti-bukti fisik yang terlihat. Ini adalah keyakinan murni yang bersandar hanya pada sifat Allah, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan hasilnya, Allah mengabulkan. Lahirlah Nabi Yahya AS, seorang anak yang tidak hanya sehat, tetapi kelak menjadi nabi besar yang mewarisi risalah ayahnya. Kisah ini mengajarkan kita sesuatu yang fundamental. Keyakinan dalam doa bukan tentang meyakini kemampuan diri sendiri atau kemungkinan yang terlihat di mata. Keyakinan dalam doa adalah tentang meyakini kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Keyakinan bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia perlu dibangun, dirawat, dan diperkuat setiap hari. Berikut adalah cara praktis untuk membangunnya. Pertama, ingatlah Allah dalam keadaan lapang, agar Allah mengingatmu dalam keadaan sempit. Bangun relasi dengan Allah bukan hanya saat membutuhkan, tetapi dalam keseharian, dalam rasa syukur, dalam zikir kecil yang konsisten, dalam sholat yang hadir. Kedua, perbanyak membaca kisah-kisah pengabulan doa dari Al-Quran dan sejarah Islam. Kisah Nabi Ibrahim yang diselamatkan dari api, kisah Nabi Musa yang membelah lautan, kisah Maryam yang diberi anak tanpa ayah. Semua ini bukan sekedar cerita masa lalu. Ini adalah janji Allah yang berlaku untuk setiap zaman, termasuk zaman kita. Ketiga, saat raguan datang saat berdoa, jangan ditekan atau dipura-pura dilupakan. Justru, jujurlah kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin yakin. Aku sedang berjuang melawan keraguan dalam hatiku. Bantu aku untuk mempercayaimu sepenuhnya." Kejujuran seperti ini justru adalah bentuk keyakinan yang sangat dalam. Hal ketiga yang paling sering terjadi, dan mungkin yang paling dekat dengan keseharian kita, adalah berdoa tanpa kehadiran hati. Dalam bahasa ulama klasik, ini disebut sebagai tidak adanya hudurul qalb, kehadiran hati yang utuh dalam setiap kata yang kita panjatkan. Sebuah gambaran yang mungkin terasa familiar. Anda sedang berdoa, namun pikiran Anda sedang merencanakan menu makan malam. Anda sedang mengucap Alhamdulillah, namun mata Anda sesekali melirik notifikasi di layar ponsel. Anda sedang memohon ampunan,
namun hati Anda sedang mengingat percakapan tadi siang yang menyebalkan. Apakah Anda mengenali diri sendiri dalam gambaran ini? Hampir semua kita pernah dan mungkin sering berada dalam kondisi ini. Doa yang lahir dari mulut tanpa kehadiran hati, ibarat surat yang tidak pernah ditulis, hanya amplopnya yang terkirim tanpa ada isi di dalamnya. Atau seperti menelepon seseorang, namun tidak pernah benar-benar bicara, hanya suara latar di ujung telepon yang tidak bermakna. Dikisahkan bahwa suatu ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah setelah doa manakah yang paling dikabulkan. Beliau menjawab, doa di sepertiga malam yang terakhir dan doa setelah sholat wajib. Namun dalam riwayat lain, beliau menambahkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan tidak sungguh-sungguh. Ini bukan tentang panjang atau pendeknya doa, bukan tentang fasih atau tidaknya bahasa yang digunakan. Ini tentang satu hal, apakah hati kita benar-benar hadir? Rasulullah SAW sendiri, yang doa-doanya sudah pasti dikabulkan, tetap meluangkan waktu yang panjang untuk berdoa di malam hari dengan penuh penghayatan. Dikisahkan bahwa beliau pernah menghabiskan waktu yang sangat panjang untuk mengulang-ulang satu ayat saja, meresapinya, menghayatinya, membiarkan ia meresap ke dalam seluruh kesadarannya. Ini adalah teladan tentang kualitas kehadiran hati yang luar biasa. Bukan kuantitas kata, melainkan kedalaman kehadiran. Sebelum berbicara tentang solusinya, penting untuk memahami mengapa pikiran kita begitu sulit untuk diam saat berdoa. Ini bukan kelemahan iman semata, ini adalah kondisi kognitif yang sangat nyata. Otak manusia secara alami beroperasi dalam mode yang disebut default mode network, kondisi di mana pikiran berlarian ke masa lalu, masa depan, dan berbagai hal yang belum terselesaikan. Ini adalah mekanisme survival yang sudah ada sejak manusia purba. Otak selalu waspada, selalu memproses, selalu merencanakan. Berdoa dengan penuh kehadiran hati berarti secara aktif mengarahkan ulang pikiran dari mode default ini ke mode yang lebih terfokus dan sadar. Ini memerlukan latihan, bukan bakat bawaan. Langkah pertama, berikan jeda sebelum berdoa. 2 hingga 3 menit saja. Duduk diam, letakkan ponsel jauh dari jangkauan, pejamkan mata, bernapas perlahan, tarik napas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lepaskan 4 hitungan. Biarkan kebisingan pikiran perlahan mereda. Ini adalah tuning frekuensi hati Anda sebelum memancarkan sinyal doa. Langkah kedua, sadari kehadiran Allah sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Rasulullah mengajarkan konsep ihsan dalam beribadah seolah-olah Anda melihat Allah. Dan jika Anda tidak mampu melihatnya, yakinlah bahwa Ia melihat Anda. Bayangkan, bukan secara fisik, melainkan secara kesadaran bahwa Anda sedang benar-benar berhadapan dengan Zat yang Maha mengetahui segala isi hati Anda. Langkah ketiga, perlambat doa Anda. Ucapkan setiap kata dengan sadar. Jika Anda sedang mengucap Ya Rahman, yang Maha Pengasih, berhentilah sejenak. Rasakan apa artinya. Ingat satu bentuk kasih sayang Allah yang Anda rasakan hari ini. Biarkan makna itu meresap sebelum melanjutkan ke kata berikutnya. Doa yang singkat, namun lahir dari hati yang hadir sepenuhnya, jauh lebih bernilai dan jauh lebih bertenaga daripada doa panjang yang hanya mengalir dari lisan tanpa jiwa. Saudaraku, kita telah berbicara tentang 3 hal yang tanpa sadar mungkin selama ini menjadi gangguan sinyal dalam doa kita. Mendikte Allah dengan skenario kita sendiri, menyimpan keraguan tersembunyi dalam hati, dan berdoa tanpa kehadiran jiwa yang utuh. Tapi ada satu hal yang ingin saya tegaskan di sini, sebelum kita berpisah. Tuhan tidak pernah jauh, langit tidak pernah benar-benar tertutup. Yang seringkali tertutup adalah kanal dalam diri kita sendiri, tersumbat oleh kesibukan, oleh kelelahan, oleh kebiasaan yang mengerdilkan jiwa.
Doa yang tertunda bukan berarti ditolak. Dalam sebuah hadis yang sangat indah, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap doa seorang muslim pasti akan mendapatkan salah satu dari 3 hal. Dikabulkan segera, disimpan sebagai pahala, atau digunakan untuk menghindarkan sesuatu yang buruk yang sebenarnya hendak menimpanya. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak satupun. Mungkin Allah sedang menundanya, karena Ia tahu persis, jauh lebih baik dari yang bisa kita bayangkan, bahwa saat ini belum waktunya, bahwa kita belum siap, bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disiapkan. Seperti seorang ibu yang tidak memberikan pisau tajam kepada anaknya yang masih kecil, meski anak itu meminta dengan tangis, bukan karena ia tidak sayang, justru karena ia sangat sayang. Jadi malam ini, jangan menyerah. Coba praktikkan perubahan kecil ini dalam doamu. Berdoa tanpa mendikte, dengan keyakinan penuh yang bersandar pada kekuasaan Allah, dan dengan kehadiran hati yang benar-benar utuh. Bukan doa yang panjang, bukan kata-kata yang indah. Hanya kejujuran, kehadiran, dan kepasrahan yang tulus. Di sanalah, di titik kesederhanaan yang paling murni itu, frekuensi hati mulai memancar. Dan di sanalah langit mulai membuka dirinya, selebar-lebarnya, untuk doa yang datang dari jiwa yang benar-benar hadir. Jika konten ini menyentuh sesuatu di dalam hati Anda, saya ingin mengajak Anda melakukan sesuatu yang sangat sederhana malam ini. Tuliskan di kolom komentar satu doa yang sedang Anda perjuangkan saat ini. Tidak perlu detail, cukup tuliskan misalnya, kesehatan keluargaku, jodohku, pekerjaan yang berkah. Dan mari kita saling mendoakan satu sama lain dalam keikhlasan. Karena doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak diketahui oleh saudaranya itu adalah doa yang paling cepat dikabulkan. Semoga Allah menerima setiap doa kita, mengabulkan sesuai dengan yang terbaik bagi kita, dan memberikan kita hati yang selalu terhubung dengannya. Amin ya Rabbal Alamin.